Bab 3. Ilmu hadis, riwayah, dan dirayah. Kajian mengenai hadis disebut ulum al-hadis. Ilmu hadis itu sendiri terdiri atas dua bagian, yakni ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. A. Ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang mempelajari cara penuklikan, pemeliharaan, dan penulisan hadis. Tujuannya untuk memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas Al-Quran dan menjadikan hadis atau perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Objek kajian ilmu hadis riwayah ini adalah 1. Cara periwayatan hadis, berarti cara penerimaan dan penyampaian hadis kepada orang lain. 2. Penulisan serta pembukuan hadis. Pada masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat dilarang menulis hadis. Dengan demikian, hadis hanya tersimpan dalam hafalan para sahabat. Meskipun demikian, keaslian hadis tersebut sejak penerimaan dari Rasulullah SAW sampai pada masa pembukuannya terjamin dengan baik karena beberapa faktor. 1. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dengan fasih serta menggunakan bahasa yang baik dan benar. 2. Nabi Muhammad SAW sering menyesuaikan dialeknya dengan dialek lawan bicaranya. 3. Nabi Muhammad SAW berbicara perlahan-lahan, tegas, dan jelas, serta sering mengulangnya hingga 3 kali. 4. Para sahabat sangat mengidolakan dan sangat hormat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga mereka yakin betul apa yang beliau ucapkan mengandung makna. Karena itulah para sahabat mendengarkan sabdanya dengan tekun. 5. Orang-orang Arab memiliki kemampuan menghafal yang sangat luar biasa. 6. Pada tingkat tabi'in, periwayatan hadis dan keasliannya terjamin oleh anggapan mereka bahwa apa yang diterima itu semuanya adalah sesuatu yang berharga. Periwayatan hadis oleh para sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in atau generasi sesudah tabi'in dilakukan dengan dua cara, yaitu periwayatan dengan lafal riwayah bi al-lafsi dan periwayatan dengan makna atau riwayah bi al-mu'na. 1. Periwayatan dengan lafaz riwayah bi al-lafsi adalah periwayatan yang disampaikan sesuai dengan lafal yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Periwayatan hadis sesuai dengan lafal ini sangat sedikit jumlahnya. Ciri-ciri hadis yang diriwayatkan secara lafal ini antara lain dalam bentuk muta'abat atau sanadnya memperkuat hadis lain yang sama sanadnya, misalnya hadis tentang azan dan syahadat, hadis-hadis tentang doa, hadis-hadis tentang kalimat yang padat dan memiliki pengertian mendalam atau jawami al-kalimah. 2. Periwayatan dengan makna riwayah bil al-makna adalah hadis yang diriwayatkan sesuai dengan makna yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian,
Dari segi redaksinya ada perubahan. Sebagian besar hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dengan cara demikian, sebab beliau memberi isyarat diperbolehkannya meriwayatkan hadis dengan riwayah bil makna. Syarat-syarat yang ditetapkan dalam meriwayatkan hadis secara makna ini cukup ketat, yaitu periwayat haruslah seorang muslim, balik, adil, dan dobit atau cermat dan kuat. Periwayat hadis tersebut haruslah benar-benar memahami isi dan kandungan hadis yang dimaksud. Periwayat hadis haruslah memahami secara luas perbedaan-perbedaan lafal sinonim dan bahasa Arab. Meskipun si pelafal lupa lafal atau redaksi hadis yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, namun harus ingat maknanya secara tepat. B. Ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah adalah bagian dari ilmu hadis yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui ihwal sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat-sifat rawi, dan lain-lainnya. Definisi ini sesuai dengan makna kata dirayah yang secara bahasa berarti pengetahuan dan pengenalan. Kegunaan ilmu ini tidak lain untuk mengetahui dan menetapkan diterima atau makbul dan ditolak mardud suatu hadis. Ilmu hadis dirayah ini memiliki beberapa cabang yang berkaitan dengan sanad, rawi, dan matan hadis. Cabang-cabang penting yang berkaitan dengan sanad dan rawi antara lain: 1. Ilmu al-jar wa at-ta'dil adalah ilmu yang membahas ihwal rawi atau periwayat dengan menyoroti kesalehan dan keburukannya untuk menentukan periwayatannya dapat diterima atau ditolak, untuk menunjukkan atau menilai kekuatan periwayatan seseorang digunakan ungkapan-ungkapan seperti orang yang paling terpercaya, orang yang kuat lagi tangguh, orang yang tidak cacat. Sebaliknya, guna memperlihatkan atau menilai kelemahan periwayatan seseorang, dipakailah ungkapan-ungkapan seperti orang yang perlu diteliti, orang yang tidak dikenal, orang yang paling dusta. Berkaitan dengan ilmu al-jar wa at-ta'dil, para ulama hadis menggunakan istilah sebagai berikut. A. Jar, yaitu penolakan seorang ulama hadis terhadap riwayat seorang rawi karena adanya petunjuk mengenai perangai atau riwayatnya yang tercela. Penyebab jar menurut rumusan para ulama adalah al-bid'ah atau menambahi dalam urusan agama, al-jahalah atau asing, tidak dikenal, al-golat atau kacau, tidak kuat, salah hafalannya. B. Tazrih adalah identifikasi terhadap seorang rawi dengan berbagai karakter yang melemahkannya atau menyebabkannya riwayatnya ditolak. C. Sebagai pengertian adalah seorang muslim yang telah dewasa, berakal, dan tidak fasik. Takdil adalah identifikasi terhadap seorang rawi dengan mencari-cari sifat baiknya
sehingga periwayatannya dapat diterima. 2. Ilmu rijal al-hadis adalah ilmu yang mengkaji keadaan rawi dan perilaku hidup mereka, mulai dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Bagian dari ilmu ini adalah ilmu tarik rijal al-hadis, yaitu kajian terhadap periwayat hadis dengan menelusuri tanggal kelahiran, garis keturunan, guru sumber hadis, jumlah hadis yang diriwayatkan, dan murid-muridnya. 3. Ilmu tobaqat ar-ruwat adalah ilmu yang membahas keadaan periwayat berdasarkan pengelompokan tertentu. Cabang-cabang ilmu dirayah hadis yang berkaitan dengan matan hadis adalah: 1. Ilmu gharib al-hadis adalah ilmu yang membahas masalah lafal atau kata yang terdapat dalam matan hadis yang sulit dipahami, baik karena nilai sastranya yang tinggi maupun karena sebab yang lain. Ulama perintis bidang ini ialah Abu Ubaidah Ma'mar bin Musanna At-Tamimi. 2. Ilmu asbab urut al-hadis adalah ilmu yang membahas latar belakang atau sebab-sebab lahirnya suatu hadis. Ulama perintis bidang ini antara lain ialah Abu Hamid bin Kasnah dan Abu Hafs Umar bin Muhammad bin Raja al-Ukbari. 3. Ilmu tawarik al-mutun adalah ilmu yang mengkaji waktu terjadinya sesuatu hadis. Ilmu ini berguna untuk pembahasan nasikh mansukh suatu hadis. Ulama perintis di bidang ini adalah Sirojuddin Abu Hafs Amar al-Bukini. 4. Ilmu talfiq al-hadis adalah ilmu yang membahas cara menyelesaikan atau memadukan masalah dua hadis yang secara lahir tampak saling bertentangan. Ulama perintis di bidang ini ialah Imam Syafi'i, karena beliaulah yang pertama kali menyusun buku dalam disiplin ilmu ini dengan judul Mukhtalif al-Hadis. 5. Ilmu at-tasib wa at-takrib adalah ilmu yang mengkaji hadis yang telah mengalami perubahan tanda baca, titik, dan bentuknya. Ulama perintis di bidang ini adalah Daruqutni dan Abu Ahmad al-Askari. 6. Ilmu an-nasikh wa al-mansukh adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang bertentangan dan tidak dapat dikompromikan, maka menyelesaikannya dilakukan dengan cara menelusuri sejarah munculnya hadis-hadis itu.